Di kota Orilit, mimpi adalah komoditas. Orang-orang kaya tidak perlu tidur untuk bermimpi. Mereka membelinya di toko-toko mimpi, segelas kenangan indah, secuil petualangan di surga, atau pelukan hangat dari seseorang yang sudah meninggal. Semua bisa dipesan, semua bisa dibayar, tapi tidak semua bisa dimiliki. Dan yang menjual mimpi adalah orang-orang seperti Elira, gadis muda yang tinggal di lorong sempit kota bawah. Ia tidak punya rumah, tidak punya keluarga, tapi punya sesuatu yang langka, jiwa yang bisa menghasilkan mimpi murni. Satu-satunya yang tersisa di generasinya. Setiap malam, ia tidur di ruang laboratorium, kabel menempel di kepala, dan setiap kali ia bermimpi, mimpinya disedot, dikemas dalam botol kecil, dan dijual ke orang-orang yang bahkan tak tahu cara tertawa tanpa skrip. Anak ini adalah pabrik mimpi, kata Direktur Mimpi Nasional. Selama dia masih bisa bermimpi, kota ini takkan kehabisan harapan. Tapi yang mereka tidak tahu, Elira tidak pernah mengingat satupun mimpinya sendiri. Ia bangun setiap hari dengan kepala kosong, dada sesak, dan mata yang basah. Tapi tak tahu kenapa, semua mimpinya dicuri, dijual, digadaikan, dan ia tidak punya satupun untuk dirinya sendiri. Sampai suatu malam, datanglah seorang lelaki aneh ke pusat mimpi. Namanya Ray. Ia miskin, tidak punya izin masuk, tapi berhasil menyelinap masuk dan menatap Elira dari balik kaca. Ia tidak minta beli mimpi. Ia berkata, "Aku tidak ingin mimpimu. Aku hanya ingin tahu, bagaimana rasanya tidur di dunia yang kau tidak punya mimpi sama sekali." Elira terpaku. Tak ada yang pernah bertanya seperti itu. Malam itu, ia diam-diam membuka pintu lab dan membiarkan Ray masuk. Mereka bicara semalaman tentang kenangan yang tak pernah Elira punya, tentang kehilangan, tentang bagaimana rasanya bangun dan tidak merasa hidup. Ray mendengarkan, lalu berkata, "Kalau begitu, malam ini tidurlah tanpa mesin." Elira takut, "Kalau aku bermimpi, mereka bisa menagih, bisa menyiksaku." Ray hanya menatap matanya dan berkata, "Kalau kamu bermimpi malam ini, aku janji, mimpi itu akan milikmu sendiri." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Elira tidur tanpa kabel, tanpa alat, tanpa laboratorium. Dan malam itu, ia bermimpi. Ia bermimpi dirinya terbang di atas langit yang penuh cahaya. Ia melihat ibunya, memeluknya. Ia melihat dirinya tertawa. Ia melihat dunia yang tidak butuh menjual mimpi untuk bertahan hidup. Dunia yang memberi mimpi cuma-cuma. Saat ia bangun, Elira menangis. Ray masih di sana, menatapnya. "Elira," katanya pelan, "aku harus pergi." "Kenapa?" "Aku bukan manusia biasa. Aku adalah mimpi yang lahir dari sisa-sisa jiwa yang pernah kau punya. Aku datang hanya untuk mengembalikan milikmu." Elira membeku. "Aku menciptakanmu." Ray tersenyum. "Ya, tapi hanya bisa ada sekali. Setelah ini, aku akan lenyap. Tapi kau akan bisa bermimpi lagi. Selamanya." Dan dalam satu kedipan, Ray menghilang. Tapi sejak hari itu, Elira tak lagi menjual mimpinya. Ia menyimpannya dan membuka toko baru, toko cerita, gratis untuk siapapun yang ingin berharap lagi. Kalau kamu pernah merasa seperti Elira, hidup tanpa arah, tanpa mimpi sendiri, cerita ini untukmu. Tulis di komentar, "Aku berhak punya mimpi, dan aku akan memperjuangkannya." Jangan lupa like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita menyentuh lainnya di channel ini. Ayo hidupkan harapan bersama.